Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia PIT HBTKVI ke-14 Bali untuk kesempatannya dalam mewakili bedah jantung anak Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana kondisi terkini tentang pelayanan bedah jantung anak dan prediksi kita nantinya. Dalam presentasi ini akan dipaparkan 4 hal ini, ya, kondisi sumber daya manusia kita, bagaimana epidemiologi penyakit jantung bawaan di Indonesia, bagaimana sistem pembiayaan operasi jantung anak, dan juga bagaimana solusi yang ditawarkan. Pertama, tentang kondisi sumber daya manusia, bisa kita sebut ini minimalis, ya, dari sekian banyak SPBTKV, jumlah SPBTKV yang khusus bedah jantung anak ini yang memakan porsi yang kecil. Memang tidak bisa dipungkiri untuk menjadi seorang spesialis bedah torak kardiovaskular, terlebih bedah torak kardiovaskular spesialis untuk bedah jantung anak, membutuhkan setidaknya 26 tahun untuk proses pembelajarannya, ya. Jadi memang ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, di samping juga tidak serta-merta langsung bisa jadi, karena membutuhkan juga bagaimana fasilitas tempat bekerja juga dipengaruhi oleh teamwork yang baik, di mana bedah jantung ini memang tidak bisa berdiri sendiri, ya, disupport oleh tim supporting lainnya seperti anestesiolog, intensivis, kardiolog, dan juga perawat. Nah, ini saat ini kondisi bedah torak kardiovaskular Indonesia terdapat 213 orang di seluruh Indonesia. Dan 134 orangnya itu, 3%-nya ada di Jawa. Dan 32% itu di DKI Jakarta, dapat dilihat di sini, ya. Dan bagaimana dengan spesialis bedah jantung anaknya? 8,5%, dan 11 orang itu terpusat di DKI Jakarta, 6 orang itu ada di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Lalu bagaimana prospek ke depannya? Tentu diharapkan akan lahir lebih banyak lagi SPBTKV dan juga spesialis bedah torak kardiovaskular yang khusus menangani bedah jantung anak, lebih banyak lagi. Karena saat ini tidak hanya 2 institusi yang menelurkan, yang melahirkan SPBTKV baru. Dulu hanya UI dan Erlangga, saat ini sudah ada 4 lainnya, di mana ada di Palembang, kemudian juga ada di Jogja, kemudian ada di Bali, dan satu lagi di Makassar. Nah, bagaimana sebenarnya realitas saat ini? Kita itu rata-rata sudah lebih kurang umurnya SPBTKV itu 44,2 tahun, ya. Ada juga yang senior itu 79 tahun. Nah, jadi memang ini tantangan ke depannya, kita berkejar-kejar dengan waktu, bagaimana senior-senior ini mampu nanti mendidik dan juga membimbing junior-juniornya untuk bisa melayani kelainan jantung, kelainan bedah jantung anak secara luas di Indonesia. Jadi diharapkan dalam beberapa waktu ke depan, karena kita juga terkait dengan PNS, ya, PNS lebih kurang usia 60 tahun sudah pensiun, sehingga otomatis kita tidak bisa secara luas mendidik ataupun membina di berbagai rumah sakit vertikal pemerintah. Nah, ini saat ini 18 orang yang tadi saya maksud, subspesialis jantung pediatrik dan kongenital. Nah, terkait teamwork sendiri, bahwasannya memang pelayanan berjantung seperti saya sampaikan di awal tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan 5 komponen ini lainnya, ya. Jadi kardiolog, anestesiolog, kemudian intensivis, perfusionis, dan juga perawat bedah ICU dan ruangan. Satu aja tidak baik tentu akan mempengaruhi outcome-nya. Nah, saat ini memang sudah makin banyak dibangun, terima kasih kepada pemerintah dengan program yang agresif saat ini untuk pengembangan bedah jantung secara nasional, di mana diharapkan di akhir 2024 nantinya 34 provinsi mampu melakukan operasi jantung, ya. Saat ini kardiologis ada 1.708, potensial sekali untuk pengembangan ini, dan terdapat 360 cath lab. Tapi memang kebanyakan masih berkonsentrasi di Jawa. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah nanti akan ada di epidemiologi bagaimana ketimpangan khususnya di kelainan jantung anak, pelayanan kelainan jantung anak. Nah, untuk jumlah tindakan bedah jantung pediatrik dan kongenital tampak di sini memang didominasi oleh harapan kita. Ini data 2021 dan 2022. 2022 sudah sedikit banyaknya pandemi sudah lewat, ya, sudah mulai berangsur
tidak mempengaruhi lagi. Kalau dilihat di sini yang tanda-tanda bintang itu adalah rumah sakit yang ada konsultan bedah jantung anaknya. Dapat terlihat begitu ada konsultan bedah jantung anak, tentu pelayanan bedah jantung anak semakin banyak. Ya. Kemudian bagaimana tindakan intervensi non bedah? Nah ini relatif banyak ya, walaupun tidak ada jadi hampir merata sebenarnya. Jadi mendidik kardiolog tentu lebih potensial. Kenapa? Karena banyak tenaganya dan juga banyak fasilitasnya. Cath lab-nya banyak seperti tadi dipaparkan sebelumnya. Berbeda dengan bedah jantung anak. Jadi ini merupakan tantangan untuk kita semua. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan pasiennya sendiri, epidemiologi penyakit jantung bawaan di Indonesia? Dan ini benar-benar mengkhawatirkan. Dari data statistik di mana 1 dari 100 bayi lahir dengan PJB, yang mana 25% diantaranya merupakan PJB kritis. Jadi kalau diestimasi dengan angka kelahiran di Indonesia, sekitar 50.000 bayi lahir dengan PJB. Di mana 12.500-nya itu merupakan penyakit jantung bawaan yang kritis, yang mana ini membutuhkan tindakan segera sebelum usia 1 bulan, kalau tidak akan menyebabkan kematian atau kecacatan. Nah, ini realitanya yang saat ini. 50.000 bayi lahir dengan PJB, 12.500 dengan PJB kritis. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tolong dari baik intervensi bedah maupun yang non bedah. Total per tahunnya 2022 hanya 4.896. Jadi PR kita dan kenyataan yang ada adalah 45.104 lagi yang belum tertangani. Itu ada 3 kemungkinannya. Sebenarnya sudah terdeteksi tapi mengantri untuk ditangani. Contoh di harapan kita antrian mungkin sekitar 1,5 tahun. Ya, atau malah belum terdeteksi. Dan yang miris potensial, sebagian yang menunggu itu adalah meninggal dunia. Salah satu penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia, yang sudah dipublish di luar negeri baru-baru ini, ya, menyatakan bahwasannya begitu banyaknya keterlambatan dalam mendiagnosis kelainan jantung bawaan. Yang mengkhawatirkan critical congenital heart disease didiagnosis terlambat pada 85,9%. Itu yang kritikal. Yang biasa-biasa pun, maksudnya yang bukan kritikal, cyanotic heart disease masih banyak, 86,2%, dan asianotic 54,9% yang masih terlambat untuk dideteksi. Penyebabnya akan terpapar pada slide berikutnya. Ya, jadi bisa karena oleh dokternya, karena bagaimana bidannya, kemudian terlambat dirujuk, karena faktor sosial ekonomi, boro-boro untuk pelayanan kesehatan dia, untuk makan sehari-hari aja juga susah gitu. Ya, jadi cukup kompleks. Jadi memang kondisi di Indonesia yang begitu banyak penduduknya dengan yang tidak ditunjang oleh fasilitas yang mumpuni, juga terdiri dari berbagai banyak kepulauan. Sementara juga regulasi yang ada itu masih belum kuat menyentuh penanganan kelainan jantung anak. Rumah sakit pendidikan juga saat ini baru ada 5 ya tadi yang disampaikan tadi untuk mendidik ahli-ahli jantung. Dan juga masih kuatnya peranan paham-paham ataupun kepercayaan untuk penyembuhan kelainan yang ada di masyarakat. Jadi sebenarnya untuk kelainan jantung bawaan kritis berlaku piramida kesehatan terbalik, di mana dapat terlihat jumlah populasi PJB kritis itu sangat banyak, tapi yang terdiagnosis tepat tuh hanya sedikit, dan yang sempat ditangani juga lebih sedikit lagi. Ya, kondisi saat ini inilah dia. Jadi dengan perkembangan saat ini, pemerintah juga sebenarnya mulai menggalakkan ya. Jadi bagaimana meningkatkan screening, meningkatkan pengetahuan pemahaman dokter-dokter umum, perawat, dan juga spesialistik cetak lebih banyak lagi. Diharapkan tentu akan meningkatkan jumlah deteksi kelainan jantung bawaan. Nah, contoh nyata yang sudah diterapkan dari mulai adanya penelitian dan kemudian transfer ilmu dilakukan, dan akhirnya pemerintah menerapkan ataupun membuat peraturan untuk dilaksanakan di lapangan. Ini contohnya screening dengan menggunakan pulse oximetry, murah meriah namun cukup impact-nya bermakna untuk mendeteksi kelainan jantung bawaan. Nah, dengan seiring meningkatnya kemampuan diagnostik, tentu estimasi ya, kalau tadi dilihat pemaparan sebelumnya, bagaimana mencetak
dokter jantung dan juga memberi pemahaman ke dokter-dokter umum dan perawat itu jauh lebih gampang dibandingkan mendidik bedah jantung pediatrik, bedah jantung anak, tentu bisa diestimasi. Piramida itu akan berubah. Tapi yang menjadi perhatian kita bersama adalah kemungkinan penanganan yang tepat ini tetap akan masih sedikit kalau tidak kita cicil dari sekarang, ya. Nah, bagaimana? Nah, ini juga merupakan terus terang merupakan kendala utama pelayanan kita di lapangan, yaitu sistem pembiayaan operasi jantung anak yang dapat saya katakan buruk, ya. Di mana yang berlaku saat ini adalah tarif INAS CBG, ya, yang mana dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018, juga ditopang oleh adanya kompendium tentang alat-alat kesehatan dan juga Fornas, di mana obat-obatan maupun juga bahan-bahan medis itu ditetapkan hanya bisa digunakan berdasarkan list yang ada disampaikan di kompendium maupun Fornas. Ini bukti nyata bahwasannya ini 2012 ya di harapan kita bagaimana meruginya menangani operasi jantung anak. Kalau dilihat di sini sangat banyak, ini sebagian kecil saja yang ditampilkan ya, bahwasannya hanya sedikit yang bisa menguntungkan. Tuh, kalau dilihat tuh nomor 1, 2, 3 itu yang menguntungkan. Tapi lihat bahwasannya itu prosedur sistem pernafasan, ventilasi mekanik. Tapi kalau mulai operasi, lihat merah semua itu. Yang mana itu rugi. Nah, ini juga begitu. Hanya VSD, PDA, ASD saja yang sedikit banyaknya balik modal ataupun sedikit surplus. Tapi untuk tindakan kelainan jantung bawaan lainnya, yang mana jumlahnya juga nggak kalah banyak, semuanya merugi. Inilah yang menjadi hambatan setidaknya. Kenyataan di lapangan ini membuat sebenarnya rumah sakit tipe A itu melakukan bedah jantung anak merugi terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Kita tinggal nantikan aja kalau ini tidak berubah, kolapsnya. Ya, rumah sakit tipe B atau C atau rumah sakit A pasti enggan. Kenapa? Karena rugi. Gitu. Realistis, bagaimana pula menggaji dokternya gitu, gaji perawatnya, membeli peralatan yang mumpuni gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah minat daripada dokter-dokter muda gitu untuk menjadi SPPTKV yang berrelatif dengan operasi jantung anak. Mustahil mau karena pendapatannya yang rendah. Yang sangat mengkhawatirkan adalah apabila semakin banyak anak Indonesia dengan PJB yang tidak dapat tertangani. Akibat ini, ya. Jadi solusi yang ditawarkan pertama, jadi cukup dua saja sebenarnya. Jadi dengan perbaikan sistem pembiayaan operasi jantung anak, kami sangat yakin ini akan memicu katastrofik untuk timbulnya minat menangani kelainan jantung anak ini. Siapa yang tidak mau kalau memang itu menguntungkan? Pasti akan dicari cara untuk mampu melaksanakannya. Dengan perbaikan INAS CBG ini berbasis real cost unit, ya, real unit cost, tentu ini akan fair untuk dilakukan di lapangan. Evaluasi perbaikan kompendium dan formulir. Saya dengar juga ini saat ini sedang berproses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama supaya korban tidak makin jauh dan kita tidak semakin terlambat. Dan ini juga visible untuk dilakukan, melibatkan sistem asuransi swasta ataupun juga swadana masyarakat. Di Thailand cukup maju untuk ini, ya. Dan juga di beberapa negara lainnya. Kemudian adanya sistem pengampu jejaring kardiovaskular. Kita tidak kalah kemampuan kita dalam melakukan operasi jantung anak dari yang simple sampai yang tersulit kita pernah melakukan dan bisa melakukan. Jadi kita dengan dengan kemampuan tenaga medis kita sendiri, kita bisa mampu menularkan ke jejaring-jejaring sehingga lebih efisien. Walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk juga berkolaborasi dengan pihak-pihak luar negeri, ya. Nah, jadi pembangunan dengan melengkapi fasilitas rumah sakit tentu yang diharapkan berkesinambungan dengan adanya program yang terintegrasi ini. Dan juga peningkatan SDM dan pengembangan SDM yang mana ini custom sesuai dengan kondisi di Indonesia. Ini contoh yang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan saat ini adalah program jejaring yang mana harapan kita sebagai pengampu nasional, alhamdulillah dari tahun 2007 ya, sudah ditetapkan dan sekarang sedang berjalan. Ini sudah ada beberapa yang sudah paripurna ya, tapi memang ini ini masih menjangkau kebanyakan adalah untuk kelainan jantung dewasa. Untuk pediatrik masih yang seperti dipaparkan tadi. Ini contoh terakhir pengampuan kita di Bali ya kemarin untuk operasi jantung anak. Kita membantu tim Bali untuk
bisa lebih baik dalam menangani kelainan jantung yang lebih kompleks. Nah, tidak hanya dalam negeri, kita juga ikut dalam advokasi internasional. Di mana di bulan Agustus kemarin kita kumpul di Washington, ya Indonesia turut serta di dalamnya untuk ikut andil berkontribusi. Di sini diharapkan bahwasannya anak-anak di dunia, lahir dimanapun mendapat kesempatan dalam pelayanan kesehatan yang sama. Ya, siapa yang memilih lahir di Indonesia? Siapa yang memilih lahir di US? Tidak. Bukan salah anak untuk itu, tapi kita-kitalah yang berupaya supaya anak-anak di Indonesia, yang lahir di Indonesia, tidak meninggal gara-gara kurangnya fasilitas, kurangnya kemampuan kita dalam menata laksana kelainan jantung bawaan. Ayo bangun Indonesia. Ayo bantu anak-anak dengan kelainan jantung bawaan di Indonesia. Sangat banyak anak-anak tersebut yang menantikan uluran tangan kita. Sebarkan informasi ini. Mudah-mudahan menggugah dan membantu memperbaiki keadaan penanganan kelainan jantung pada anak. Sentuhan sedikit jari Anda, insya Allah bermanfaat untuk anak-anak tersebut. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.